Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saudara, mari kita sembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau ku sembah Tuhan. Mari saudara, di mana engkau berada, mari angkat suaramu, angkat pujianmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, Yesus, Yesus. Terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang... Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung. Saudara-saudara, apakah berita yang paling menggembirakan? Tentu tidak dapat disangkal. Berita tersebut adalah berita Paskah. Kristus bangkit dari kematian, berarti maut sudah dikalahkan. Kemenangan menjadi nyata. Peristiwa tersebut menggaungkan sukacita sepanjang masa. Sukacita turun-temurun karena kita saling membagikannya. Seperti tema kita, berbagi sukacita karena kemenangan, karena kebangkitannya. Marilah bersorak. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Haleluya, bumi sorga
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Selamat Hari Paskah, Kristus bangkit, Dia menang, kita semua bergembira. Selamat Hari Paskah juga. Sungguh kita semua bergembira. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh sadar bahwa kita semua tidak lepas dari kelemahan, dosa. Karena itu mari sejenak kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kristus sudah bangkit, sungguh membuat kita bersuka cita. Ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Namun kita harus jujur di hadapannya. Dosa masih sering terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Dia selalu terbuka, tangannya terbuka menyambut ketika kita datang mengaku dosa di hadapannya. Ya Tuhan, pada hari Paskah ini kami sungguh bersuka cita. Bahkan kami mau berbagi sukacita itu. Namun perkenankanlah kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Ku datang kepadamu, Anak Domba Allah. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku, kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal
yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Pasca berseri tersingkir kesedihan, Sang Raja tersolid menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tadi bangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Harapanku teguh dalam kebangkitku, di waktu menderu seruan Sang Kekal. Andaikan Tuhanku tadi bangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai 43 demikian. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bermazmur. Dari Mazmur 118, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku.
Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku, Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. mereka mengelilingi aku, ya, mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Amin. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kekal setia kasih-Nya, umat yang takwa pada Tuhan. Kekal setia kasih-Nya. Pokok mazmurku ya di Tuhan, Dialah pohon selamatku. Bersama umatku lakukan, tanganmu kuat dan teguh. Tiada ku mati, tapi hidup. Mulutku mengisahkannya. Habis dihajar tanganiku, aku diangkat olehnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita, di slide kita boleh baca. Bacaan pertama, kedua, dan ketiga. Ketika Alkitab kita sudah terbuka di depan kita, mari juga kita buka hati kita kepada Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita mohon kepadanya, kita berdoa. Di hari kemenangan, pada saat ini kami boleh merayakan Paskah. Karena itu patutlah kami bersyukur dan limpah sukacita menyambut dan mengingat kemenangan-Mu yang Engkau boleh nyatakan dan berikan kepada setiap kami. Terlebih Paskah ini juga mengingatkan kami bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan, ada keselamatan di setiap pencobaan hidup yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus, mampukan kami mendengar dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami telah sedia mendengar Engkau. Berfirmanlah, di dalam Kristus penebus dosa kami,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita yang pertama pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 65, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Yesaya 65, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berikutnya terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Sesungguhnya baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia. Kami ulangi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret
bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasanya. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat sahabat undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil untuk kita hari ini merayakan Paskah di tahun 2022 dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian berita Injil. Kure semangat puang tu kadami. Kure sumanga
Saudara-saudara, selamat pagi, selamat Paskah. Kita patut bersyukur hari ini, bergembira oleh karena Tuhan masih memungkinkan kita untuk merayakan Paskah di tahun 2022. Sepertinya berbeda dengan tahun kemarin di tahun 2021 perayaan Paskah hari ini, karena anak-anak kita sudah boleh juga merayakan tadi pagi melalui penyalaan obor keliling, dan itu melambangkan sukacita bersama di tengah-tengah jemaat ini. Nah, karena itu tema yang kita renungkan hari ini dalam gereja kita, Gereja Toraja, adalah berbagi sukacita karena kebangkitannya. Unta kaparanuan belanna kamalimbangunanna. Saudara-saudara, sudah jelas bagi kita hari ini adalah hari Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kuasa maut telah dikalahkan, dan kita percaya itu diberikan kepada kita dengan sebuah hadiah, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Dalam perayaan ini kita merenungkan tema berbagi sukacita karena kebangkitannya. Apa yang harus dibagi? Sukacita. Kaparanuanan tu lata bagi-bagi lata tata. Nah, fakta dalam bacaan utama kita hari ini adalah Maria Magdalena dalam kepedihan yang mendalam. Dapat kita bayangkan ketika Maria berangkat dari rumah, memang sudah dan masih dirundung duka cita yang mendalam, karena kemarin di depan matanya Yesus mati dan dikuburkan. Kalau kita membaca dan merenungkan ayat 11 bacaan kita di Injil Yohanes ini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. 2 kali kata menangis dimunculkan dalam ayat 11. Mau menyampaikan kepada kita bahwa betul-betul Maria pada saat itu dalam duka cita yang mendalam. Yang pertama, saya sudah mengatakan bahwa kemarin Maria melihat Yesus mati dan dikuburkan. Sekarang ia melihat tempat di mana ia dibaringkan sudah kosong, yaitu kubur. Maria dalam kehancuran hati. Begitu bertubi-tubi kepedihan datang kepadanya. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal 8 ayat 2, ternyata Maria juga ini adalah seorang perempuan yang dulu sebelum bertemu dengan Yesus, dia diikat oleh 7 roh jahat. 7 roh jahat, satu saja sudah setengah mati, apalagi 7. Itu berarti Maria adalah perempuan yang dulu buruk sekali hidupnya sebelum ia berjumpa dengan Kristus. Dan setelah ia berjumpa dengan Yesus, ia diubahkan, ia dilepaskan dari 7 roh jahat yang mengikat selama ini. Dan ia berjalan bersama Yesus dalam sukacita. Guru yang diandalkan kemarin mengalami fakta kematian dan kubur.
cinta Maria kepada Yesus yang telah dialami. Ia telah dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan selama ini bersama-sama dengan dia duduk makan bersama. Itu membuktikan betapa Maria mengalami cinta kasih Kristus selama ini. Dalam sebuah pengalaman. Tetapi sekarang dia menangis karena semua itu telah berlalu. Saudara, dalam bacaan ini menurut saya sangat dramatis. Injil Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Karena kita lihat Maria dalam duka cita, tetapi di ayat-ayat berikut ada perubahan yang luar biasa. Dari duka cita yang mendalam berubah menjadi sebuah sukacita. Dari rasa yang begitu kehilangan, karena itu dia tidak dapat melihat lagi siapa yang ada di dekat dia pada saat itu, yaitu Yesus. Semua itu diwujudkan oleh Maria karena cinta kasihnya kepada Yesus. Dan pada saat Yesus berbicara, memanggil namanya Maria, dia langsung mengatakan apa? Rabuni, guru. Dramatis kan? Dari rasa sedih berubah menjadi sukacita. Walaupun dia tidak melihat bahwa yang berdiri di depannya itu Yesus, tetapi saat dia disapa, Maria betul-betul tahu yang memanggil namanya itu adalah Rabuni, guru. Kepedihan berubah menjadi sukacita. Itu luar biasa menurut saya. Dalam mungkin 5 menit ada perubahan yang luar biasa seperti itu. Itu karena anugerah Allah. Karena kadang dalam kehidupan kita kepedihan itu tidak serta-merta berubah dalam 5 menit atau 1 jam. Itu kadang kita mengatakan, ya tu Pak adikku, tak apa bisa berubah sahabai. Kukilalai bang apa tu. Kami luan nate to memboko. Tak ay bisa tak ada dalam tengah aku sa pinangku. Itu yang dirasakan oleh Maria ketika Yesus belum menyapa dia. Walaupun Maria melihat tapi dia tidak kenal. Mengapa Maria tidak mengenal dia? Karena kabut kesedihan itu menutupi matanya dan hatinya. Ini kadang juga ketika kita dalam kesedihan yang mendalam, kadang kita tidak dapat lagi berpikir baik. Kita tidak dapat lagi berpengharapan. Tapi ternyata saudara, dari gambaran yang dilakukan oleh Maria itu karena cinta kasihnya kepada Yesus yang sangat dalam. Karena Yesus telah melakukan sesuatu hal yang luar biasa baginya, yaitu melepaskan dia dari 7 roh jahat. Belum lagi kebersamaan mereka selama ini. Tetapi ketika Yesus menyapa Maria, ini saya berpikir-pikir ketika merenungkan perikop ini, adakah saya juga nanti dipanggil oleh Yesus, Pendeta Abigail Tangke Parung, lalu saya mengatakan Rabuni, atau saya akan mengatakan saya tidak tahu kau. Itu pertanyaan penting bagi kita. Apakah ketika Yesus datang kali yang kedua nanti dia menyebut nama kita, lalu kita katakan guru, di sini aku ada. Atau tak pisar karena saawi itu sanganta bilan nakakadakyanta. Ada hal yang penting kita lihat dalam sikap Maria. Mengapa ketika dia disebut oleh Yesus Maria, dia langsung mengatakan Rabuni. Dalam sekali maknanya ungkapan ini dalam keterhubungan. Tidak hanya menjadi pengajar sebagai guru yang mengajar hal yang baik, tetapi ada kedekatan yang luar biasa yang kembali disegarkan oleh sapaan Yesus.
ketika kita disapa oleh firman Tuhan, adakah sesuatu yang berubah dalam hati kita, yang mengingatkan kita untuk di sini betul ada keselamatan, yaitu di dalam Kristus. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Ia tidak pernah meninggalkan orang yang terus-menerus mencarinya dengan penuh kasih. Penting kita pahami di sini, perjumpaan dengan Yesus telah mengalahkan kematian, telah mengubah duka cita yang dialami oleh Maria Magdalena menjadi sukacita. Dan ini juga harus kita miliki. Karena apa? Dalam kehidupan kita hari demi hari, saudara-saudara, kita selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah hidup. Banyak tantangan-tantangan yang kadang membuat kita lemah, membuat kita menangis, membuat kita sedih. Dan kadang hal itu menjauhkan kita dari Allah. Contoh yang dilakukan oleh Maria, walaupun dalam rasa pedih, kesusahan yang mendalam, dia terus mencari gurunya. Dikubur sekalipun dia pergi. Kita ini, ketika kita sehat, ketika kita berhasil, apalagi ketika kita sakit, ketika kita dalam penderitaan hidup, adakah kita setia mencari Dia? Atau laiku amarakate umbarana naite puang matuae anna yate dia mai rajin banget amale ma persekutuan, rajin banget empatama persembahan, onna sitodon tampo te pa adi urampoina. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, pada saat kita mengaku percaya kepadanya, di saat itu kita harus berubah, bahwa Dialah juru selamat kita yang harus kita agungkan senantiasa dalam menjalani hidup ini. Nah, karena itu salah satu tempat di mana kita mengagungkan Dia, di mana kita menyatakan bahwa kita dekat dengan Dia, di antara kita tidak ada lagi perbedaan, tak terpisahkan oleh kasih Kristus. Karena itu tugas kita sekarang adalah pergi berbagi kasih dalam apapun hidup kita. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, saya mengaku bahwa memang kita berbeda. Dan adikku, sidik-sidik perbedaan antara laki-laki dan perempuan banyak sekali berbeda. Bahkan saya bilang 100% kita berbeda, laki-laki dan perempuan. Karena itu aku butuh suamiku, toh bapak-bapak butuh istri. Kita saling membutuhkan. Karena itu mestinya dalam segala peran kehidupan kita, mulai dari rumah tangga kita, hendaknya senantiasa kita fullkan hati kita mengharapkan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita. Karena itu bagian dari cinta kasih yang Tuhan telah karuniakan di dalam penderitaannya, kematiannya. Supaya khotbah kemarin di Jumat Agung, kematian yang menghidupkan, kita miliki dalam hidup ini. Ketika memang itu kita sudah praktekkan dengan kedekatan kita dengan pasangan hidup kita, dengan orang-orang yang ada dekat dengan kita dalam rumah kita, cinta kasih itu harus terwujud. Karena tak terpisahkan oleh kasih Kristus. Saudara-saudara, Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 mengajak kita masuk dalam suatu kovenan atau pengakuan bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekalipun di antara kita, saya dan suami saya sangat berbeda. Karena itu saya butuhkan suami saya, dia butuhkan juga aku.
Tetapi kita tidak dipisahkan oleh apapun. Karena kita telah disatukan. Terlebih tema persekutuan gereja-gereja Indonesia dalam melihat keragaman kita di Indonesia ini, dia mengingatkan kita tak terpisahkan dari kasih Allah. Berdasarkan Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Rasul Petrus mengungkapkan hal ini, saudara-saudara, sebuah keyakinan karena keadaan jemaat, kehidupan umat percaya saat itu sedang berada dalam tekanan, penderitaan, cemoohan, penganiayaan, ada dalam kelaparan, kesesakan hidup, bahkan ancaman maut menjadi bagian kehidupan umat Allah pada zaman itu. Tetapi Petrus mengingatkan, kita ini tidak dipisahkan oleh apapun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah dan seterusnya. Tidak ada yang memisahkan kita. Kristus sudah berkarya untuk itu, saudara-saudara. Tak ada yang sanggup merampas kasih Allah dari kita. Pengalaman Maria juga mengingatkan kita bahwa apapun kondisi kita, penderitaan kita, yang senantiasa kita cari dalam hidup ini selalu ada untuk kita. Jadi persoalan penting sekarang adalah bagaimana ketekunan kita mencari Dia. Bukan hanya pada saat kita senang atau semua kebutuhan hidup kita ada, tetapi lebih-lebih seperti Maria dalam kesesakan hidupnya, ia pergi mencari gurunya. Hendaknya juga begitu. Petrus mengingatkan jemaat di Roma, dalam penderitaan apapun mestinya kesetiaan, ketekunan kita menyatakan bahwa sesungguhnya kita telah dimenangkan oleh kasih Kristus. Dan hari ini kita peringati, kita kembali mengenang bagaimana kisah pelayanan Yesus untuk saya dan saudara di dalam deritanya yang amat dalam. Karena itu gunakan waktu yang ada. Kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita. Sekalipun memang jatuh bangun hidup kita. Ingat tahun 2020 kita tidak merayakan Paskah. Tahun 2021 takut-takut merayakan Paskah. Sekarang sedikit lega. Jatuh bangun kehidupan kita. Tetapi satu hal, kebangkitan Kristus adalah bukti kemenangan kita menjalani setiap keadaan hidup kita. Karena itu pergilah, bagilah sukacita kebangkitan Kristus dalam apapun kehidupan kita. Kita masih dalam rangkaian bulan diakonia Gereja Toraja. Kita masih dalam rangkaian bulan aksi pangyuk Gereja Toraja. Isilah kertas-kertas yang datang kepadamu sebagai bukti saudara telah dimenangkan oleh kuasa kebangkitan Kristus untuk melihat segala sesuatu yang kita miliki di sini hanya sementara, tetapi mesti kita buat sesuatu yang menjamin masa depan kita. Setelah kita mati, ada kehidupan, ada kebangkitan. Kristus telah memberi teladan hari ini. Kembali mengingatkan kita, walaupun kita menderita, walaupun kita akan mati, kebangkitan telah tersedia untuk kita. Karena itu selalulah dalam sukacita Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda kemenangan yang harus disebarkan
di mana dosa dan maut telah dikalahkan, digantikan dengan terang dan harapan. Kabar sukacita ini yang harus dibagi-bagi kepada saudara-saudara kekasih kita dimanapun kita ada, sebagai bagian dari pengharapan kita bahwa kita selalu memiliki kemenangan di atas semua perkara hidup. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sarga, Juru Selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malam, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya. Mari kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan. Nats persembahan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita
Ada natura yang disumbangkan oleh anggota jemaat diperuntukkan untuk panitia HRG, SMGT, dan PPGT. Untuk itu, kami mohon kesediaan dari Bapak Markus Pakan untuk memandu lelang. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, ada natura yang disiapkan untuk diuangkan. Jadi yang pertama untuk panitia HRG Jemaat Biringkanaya, silakan ditawar. 50 satu kali. 50 satu kali. 100 dua kali. 102 kali, 3 kali. Ya, ini untuk panitia pasca PPGT Jemaat Biringkanaya. Silakan. 50 satu kali. 50 dua kali. 100 dua kali. 500 dua kali. 500 3 kali. Ini untuk sekolah minggu Jemaat Biringkanaya. Silakan. 50 satu kali. 50 dua kali. 100 dua kali. 100 3 kali. Ini untuk PPGT. Silakan. 50, 100, 200 dua kali. 200 3 kali. Ini ada yang dikembalikan untuk panitia HRG lagi. Silakan. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 3 kali. Ya, demikian acara lelang. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada anggota jemaat yang sudah menyumbangkan natura dan yang sudah berpartisipasi di dalam lelang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita mengangkat sukacita dan harapan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam doa syafaat kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Dikau tak henti-hentinya dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Terlebih dalam ibadah anugerah-Mu, baik yang boleh datang di gedung gereja maupun yang beribadah dari rumah, kiranya kami semua senantiasa dapat memaknai akan kemenangan yang Engkau telah anugerahkan, sehingga kami boleh berkesempatan di hari ini merayakan Paskah di tahun 2022. Firman-Mu telah kedengaran yang senantiasa mengingatkan kami bahwa apapun keadaan hidup kami, Kasih-Mu terus menuntun kami, sehingga kami pun terpanggil untuk membagi-bagi sukacita dalam hidup ini. Tuhan, mampukan kami selaku anak-anak-Mu untuk dapat berbagi cinta kasih yang boleh mendatangkan sukacita buat semua. Apapun tantangan kehidupan yang kami alami, bagaimanapun beratnya kedukaan dan penderitaan yang terjadi dalam hidup kami, hendaknya kami belajar seperti Maria, bahkan pengakuan Petrus. Tuhan, mampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup anugerah-Mu ke depan dengan mengingat kemenangan yang Engkau telah berikan dan siapkan bagi kami. Karena itu Tuhan, untuk 1 minggu perjalanan hidup kami, ke dalam tangan kuasa-Mu saja kami berserah. Naungi kami dengan sayap kasih-Mu, untuk kembali mengangkat segenap tanggung jawab hidup yang Tuhan telah anugerahkan. Baik pekerjaan di kantor, di tempat usaha, di tengah-tengah keluarga, dan berbagai hal dalam pengembangan talenta yang Tuhan telah anugerahkan di masing-masing kehidupan kami. Kiranya semua itu dengan penuh sukacita dan sorak-sorai kami boleh mengangkatnya sepekan ke depan ini, dengan kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan ada senantiasa memberkati segala yang kami buat dalam iman yang tetap kepada-Mu. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu, semua petugas ibadah pada saat ini yang telah dan akan berperan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan, dan tentu itu akan menjadi jalan berkat untuk kami sekalian. Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ini, Engkau juga telah memberi kesempatan yang begitu indah bagi kami untuk dapat mengambil bagian dalam pekabaran Injil melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan, berkati apa yang telah kami nyatakan hari ini, baik melalui pundi maupun natura yang telah kami berikan bersama-sama. Tuhan, kuduskan untuk dapat digunakan dalam penata layanan-Mu. Dan yang masih ada pada kami, mari Tuhan Engkau berkati pula, sehingga dalam kehidupan kami terus menggunakan berkat-berkat-Mu yang ada pada kami untuk membangun hidup ini, hidup bersama, bahkan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama dengan orang tua, saudara, dan anak-anak kami yang boleh menerima pertambahan usia,
mulai hari ini tanggal 17 hingga tanggal 23 April. Ya Tuhan, penuhi sukacita pertambahan usia mereka. Biarlah kiranya dengan pertambahan umur mereka boleh melihat bahwa kuasa dan kasih-Mu terus menuntun di dalam menjalani segenap keadaan hidup hingga boleh bertambah lagi umurnya. Dan ini menjadi tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada senantiasa memandu kehidupan mereka. Karena itu hendaknya senantiasa bersuka cita dalam mengisi hidup yang Tuhan anugerahkan dengan kehendak-Mu dan dapat berbagi sukacita dengan sesama kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua saudara-saudara terkasih kami yang telah Engkau anugerahkan rumah tangga dan boleh merayakan hari pernikahan. Tuhan, nikmat dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan melalui pernikahan dan rumah tangga kiranya senantiasa juga membuat kami segar, membuat kami bersuka cita untuk dapat memakai rumah tangga kami dan pernikahan kami sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwa di sana kami diutus untuk membangun cinta kasih dari keluarga kecil kami dan keluarga besar kami, bahkan untuk sesama kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami berdoa bersama-sama dengan orang tua saudara-saudara terkasih kami, anak-anak kami yang boleh berhasil dalam berbagai tugas pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, boleh mendapat berkat, naik pangkat, mendapat pekerjaan, boleh sembuh dari sakit. Kiranya sukacita yang mereka boleh terima Engkau sempurnakan dalam segala keberadaan hidup mereka hari demi hari, sehingga berkat-berkat kesuksesan yang Tuhan telah nyatakan juga boleh digunakan untuk membangun kehidupan yang Tuhan anugerahkan, baik secara pribadi maupun persekutuan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, dalam sukacita kami juga kami tidak luput dari berbagai pergumulan hidup yang dialami oleh beberapa orang tua saudara terkasih kami yang tengah menanti pertolongan-Mu. Orang tua terkasih kami, Ibu Argo yang dalam kelemahan tubuh di rumah. Orang tua terkasih kami, Ibu Simon Sulo juga dirawat di rumah. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Musa Palamba, kakak dari Bapak Enos Palamba. Tuhan sedang menanti pertolongan-Mu di rumah sakit PCC sedang dirawat. Ya Allah, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, baik yang kami sebut namanya pun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi, ke dalam tangan kuasa-Mu kami serukan. Kiranya Engkau melawat mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan, pengharapan. Dalam masa perawatan yang diterima kiranya Engkau menguatkan dalam iman. Berkati keluarga yang mendampingi, para medis yang merawat. Karuniakan hikmat kepada mereka sehingga terus berpengharapan bahwa orang tua saudara, bahkan anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh, dalam pertolongan-Mu, mereka akan menerima kesembuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk ibadah-ibadah dan penata layanan di tengah-tengah jemaat Beringkanaya sepekan ke depan. Kiranya Engkau memberkati segala bentuk pelayanan yang akan kami laksanakan, terlebih dalam perayaan Paskah, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan organisasi intragerejawi. Kiranya semua itu berlangsung dengan baik, sebagai tempat di mana kami boleh bersyukur, bersorak-sorai bersama-sama dalam rangka merenungkan dan menikmati betapa baiknya Engkau
mengaruniakan kemenangan dan menjaminkan kemenangan kepada kami di setiap gumul hidup kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seantero kehidupan kami hari ini bahkan sepekan ke depan. Kami serahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu, baik yang masih bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan, bahkan yang dalam pertumbuhan. Kami serahkan ke dalam tuntunan-Mu karena kami tahu anak-anak karunia-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing adalah harta yang sungguh mulia, yang boleh menjaminkan masa depan kami juga di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena itu tuntunlah mereka untuk mengisi masa depan dengan baik, berkati dalam meraih cita-cita. Biarlah kiranya mereka boleh sukses, dan itu bagian dari kesaksian kami di tengah-tengah jemaat ini. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, segala keberadaan hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu kami berserah. Biarlah kiranya Engkau boleh menuntun kami, terlebih dalam kehidupan berbangsa bernegara. Kami percaya Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Kami yakini bahwa Tuhan terus memakai pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air untuk senantiasa mengawal pemerintahan dalam bangsa dan negara ini. Karena itu karuniakan hikmat kepada mereka, sehingga damai sejahtera-Mu boleh terwujud dengan baik. Pimpin kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, ketika ibadah ini boleh selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah anugerah-Mu. Sertai dan lingkupi kami dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah kami boleh pulang dengan penuh damai sejahtera. Boleh kami tiba dengan baik di rumah anugerah-Mu, dan di sana pun Engkau pimpin kami, sehingga hari ini bahkan hari-hari ke depan sepekan kami boleh jalani dalam sorak-sorai bersama dengan Tuhan, karena kemenangan dan cinta kasih-Mu tetap kami nikmati. Ya Tuhan, sempurnakan doa kami ini, dengarkan permohonan kami, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Info PPGT. Yang pertama, kegiatan PPGT Sehat akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 dengan kegiatan senam bersama, bulu tangkis, takraw, tenis meja, dan lain-lain. Untuk itu, mengundang semua anggota jemaat untuk ikut bergabung dalam kegiatan ini. Yang kedua, tim kerja pasca dan ibadah padang PPGT Jemaat Beringkanaya akan melaksanakan pencarian dana berupa basar tempat di halaman gedung gereja pada hari Kamis 21 April 2022 pukul 18 sampai selesai. Karena itu, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk bersukacita karena kebangkitan Yesus dan mampu berbagi sukacita itu bagi orang lain. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya.
Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan ini dengan iman. Kuasa kebangkitan Kristus selalu menghadirkan sukacita. Bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, kami siap berbagi sukacita Paskah. Arahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Engkau Allah Maha Besar.